Saya keras perasaan gitu. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita semua azza wa jalla, yang memberikan kepada kita berbagai nikmat karunia, memberikan kepada kita kesempatan pada sore ini khususnya untuk kita bisa menambah pundi-pundi amal soleh kita dengan kita menjalin silaturahmi dan juga thalabul ilmi. Terkhusus kita hari ini berada di awal bulan Zulqa'dah. Kalau tidak salah barangkali sekarang itu tanggal berapa? 8 ya? Atau 7? 8 ya? Tanggal 8 Zulqa'dah. Dan Zulqa'dah ini merupakan salah satu bulan yang disebut dengan dua hal. Pertama, termasuk Ashhurul Hurum. Satu di antara 4 bulan yang Allah muliakan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah ciptakan bulan sejak langit dan bumi diciptakan, ada 12 bulan. 4 diantaranya Allah sebutkan sebagai Ashhurul Hurum, bulan yang sangat mulia. Ya, dalam hadis disebutkan bulan mulia itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, kemudian dalam Al-Qur'an juga Allah menyebutkan bahwa Zulqa'dah ini termasuk salah satu dari bulan haji. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Ibadah haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang sudah Allah tentukan, yaitu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Maka orang kalau mau melaksanakan ibadah haji, ya, biasanya mereka mulai berangkat itu dari bulan Syawal, ya. Mereka bulan Syawal boleh berangkat, kemudian memulai ihram, ya. Nah, bahkan kalau kita lihat dalam sejarah bahwa Nabi Muhammad SAW, beliau melaksanakan keempat umrohnya dalam hidup beliau itu semuanya di bulan Zulqa'dah. Ya, bahkan kalau kita lihat dalam tafsir At-Tabari misalnya berkaitan dengan perjumpaan Allah dengan Nabi Musa alaihissalam, ketika Musa alaihissalam kemudian menerima Taurat atau yang disebut dengan Ten Commandment, 10 perintah. Itu ternyata ketika Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf bahwa kata Allah, kami janjikan kepada Musa untuk bertemu selama 30 hari. Nah, 30 hari dalam tafsir At-Tabari disebutkan, Mujahid mengatakan 30 hari ini adalah 30 hari di bulan Zulqa'dah. Nah, tapi ada kesalahan ucap barangkali dari Nabi Musa alaihissalam ketika beliau meninggalkan umatnya. Ya, kata Musa, wahai Harun, wahai putra dari ibuku, wahai saudaraku, aku titipkan Bani Israil kepadamu dan aku akan kembali kepada umatku setelah 30 hari. Ketika itu Musa alaihissalam mengatakan, aku akan kembali setelah 30 hari. Lalu kemudian Allah menangguhkan waktu kembalinya, ditambah sehari, 2 hari, 3 hari, sampai kemudian 10 hari. Wa atmamnaha bi asyrin, dan kami sempurnakan 10 hari menjadi 40 hari. Dan 40 hari ini
Yang 10-nya itu adalah di bulan Zulhijjah, 1 sampai dengan 10 Zulhijjah. Begitu kata Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Jadi menunjukkan bahwa bulan yang kita sekarang berada di dalamnya adalah bulan yang sangat luar biasa, bulan yang punya nilai sejarah yang luar biasa, sehingga sangat sayang kalau kita lewatkan bulan ini begitu saja. Semoga kita semua bisa mengisi waktu-waktu di bulan Zulqa'dah ini dengan amal-amal terbaik kita. Setidaknya kita mulai sekarang, mari kita sama-sama niatkan diri, kuatkan azam untuk senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Apalagi kita beberapa saat lagi akan berjumpa dengan bulan Zulhijjah yang Allah syariatkan kita untuk melaksanakan ibadah kurban jika kita belum terpanggil untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Baik jemaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab At-Tadhkirah karya Imam Al-Qurtubi. At-Tadhkirah sebagaimana namanya adalah berisi hadis-hadis atau berisi keterangan para ulama berkaitan dengan umurul mauta wa ahwalul mauta wa umurul akhirah, berkaitan dengan kondisi-kondisi kematian atau orang-orang yang mati dan kondisi-kondisi di akhir zaman atau di hari akhir. Dan sore ini kita memasuki bab ma jaa annal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi wa hum min syarrin nas lahu. Kata Imam At-Tabari Al-Qurtubi bab tentang bahwa mayit diazab dengan tangisan keluarganya. Wa hum min syarrin nas lahu, dan keluarganya itu adalah orang yang paling jahat untuk mayit tersebut. Nah, ini kita akan lihat dulu ya, sejauh mana Imam Al-Qurtubi menyampaikan hadisnya, lalu bagaimana kita memahami hadisnya. Karena jangan sampai kita kemudian baca judulnya, wah ngeri, berarti orang ulah cerik sama sekali gitu kan. Ini nggak bisa juga ya, karena kita ini manusia yang oleh Allah diberikan yang namanya syuur, diberikan perasaan. Tidak mungkin kita tidak menangis kalau kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, kita sayangi. Nabi Muhammad SAW, beliau ketika putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia dalam kondisi masih bayi, beliau menangis. Ya, bahkan disebutkan air mata beliau menetes ke jasad putranya Ibrahim, ya, yang dilahirkan oleh Maria Al-Qibtiyah. Nah, lantas apakah dengan demikian kemudian anak ini atau putranya ini diazab oleh Allah? Tidak juga. Ketika sahabat mengomentari apa yang terjadi dengan Rasul, beliau mengatakan bahwa mata manusia itu bisa meneteskan air mata. Hati juga bisa merasa sedih. Yang paling penting adalah bagaimana kita kemudian bisa menjaga lisan kita agar ketika kita sedih, air mata mengalir, hati merasa sedih, lisan kita tidak mengatakan hal-hal kecuali yang Allah ridhoi saja. Ya, nah ini yang akan kita bahas. Imam Al-Qurtubi mengatakan, rawa Abu Hadbah Ibrahim bin Hadbah, meriwayatkan Abu Hadbah Ibrahim bin Hadbah, dia berkata, haddatsana Anas ibnu Malik. Anas bin Malik menceritakan kepada kami, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-abdul mayyitu idza wudi'a fi qabrihi wa uqida. Seorang hamba yang meninggal, yang menjadi mayit, idza wudi'a fi qabrihi, apabila diletakkan di kuburnya, wa uqida, atau didudukan. Qala, ya, dia berkata, yaqulu ahluhu, saudara-saudaranya, keluarganya, kerabatnya mengatakan, wa sayyidah, oh tuanku, wa syarifah, oh pemimpinku, atau oh bangsawanku, wa amirah, wahai pemimpinku. Qala, dia berkata, yaqulul malak, malaikat berkata, isma' ma yaqulun, dengarkan apa yang mereka ucapkan. A anta kunta sayyidan, apakah engkau dulu adalah tuan
bagi mereka. A anta kunta amiran, apakah dulu kamu itu menjadi pemimpin bagi mereka? A anta kunta syarifan, apakah kamu itu dulu bangsawannya mereka? Qala, dia berkata, yaqulul mayit berkata, ya laitahum yaskutun, andai saja mereka diam, tidak bicara. Qala, ya, beliau bersabda, fayudghatu daghtah, maka kemudian mayit itu pun dihimpit sekali himpit, tahtalifu fiha adla'uhu, sampai tulang belulangnya hancur berantakan. Nah, ini adalah hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirahnya. Nah, mungkin kita akan, kalau hanya membaca, mendengar tanpa kita menelusuri, ya, jadi kita perlu kita perlu waspada ketika ada hadis yang kemudian kita baca, kita dengarkan, ya, tidak lantas kemudian kita katakan, wah, ini Rasul mengatakan begini begitu, gitu ya. Dan saya pernah sampaikan di awal-awal bahwa Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirahnya, di balik atau di samping di balik kecemerlangan beliau dalam dalam persoalan tafsir, ternyata dalam urusan hadis-hadis terutama yang beliau himpun dalam At-Tazkirah ini, ada banyak hadis yang dinilai para ulama sebagai hadis yang dhaif, bahkan maudhu. Dan hadis ini disebutkan oleh peneliti manuskrip atau peneliti naskah ini, disebutkan bahwa hadis ini tergolong kategori hadis maudhu, hadis palsu, dikarenakan Abu Hadbah adalah seorang kadzab atau wadha, seorang yang bukan dituduh, tapi seorang pendusta, dan seorang yang dikenal biasa memasukkan hadis, ya. Nah, jadi hadis ini dengan redaksi begitu, ini dinilai oleh para ulama hadis sebagai hadis yang tidak sah disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalamnya ada seorang rawi yang jelas-jelas adalah seorang pendusta, dan rawi ini dikenal sebagai seorang pemalsu hadis. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam hal ini mungkin ada pertanyaan dalam diri kita, kok bisa sih ulama mengatakan si fulan pendusta, si fulan pemalsu hadis? Ini kan gibah, ini kan ngomongin kejelekan orang. Oh, ternyata kata para ulama bahwa dalam urusan menjaga kebenaran, menjaga validitas dalil hadis, ini harus lebih diutamakan, ya, dibandingkan dengan apapun, ya. Karena Rasul memberikan ancaman yang tegas. Kata beliau SAW, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, ya, berdusta atas namaku itu berarti mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan perkataan ini, mengatakan perkataan itu, padahal beliau tidak pernah mengatakan sama sekali, ya. Dan ini harus diwaspadai. Mungkin motifnya ini macam-macam kan. Ada orang yang membuat hadis palsu dengan motif ingin menyemangati orang dalam beribadah, ya. Di antaranya memang saya temukan, ya, ketika kita pelajari ilmu hadis misalnya, ada banyak hadis-hadis palsu yang dibuat oleh para pemalsu hadis berkaitan dengan keutamaan surat-surat dalam Al-Qur'an, ya. Sebagiannya ada yang sahih, tapi ada cukup banyak hadis yang yang dinilai palsu, ya, yang berbicara tentang keutamaan surat atau ayat-ayat Al-Qur'an secara khusus. Ya, kemudian ada hadis-hadis palsu yang dibuat untuk meneguhkan untuk meneguhkan untuk meneguhkan kedudukannya. Ya, seperti misalnya ada orang yang membuat hadis palsu, orang-orang Syiah di antara mereka membuat hadis palsu, barang siapa yang melihat Muawiyah di atas mimbar faktuluh, maka bunuhlah. Ada juga hadis palsu yang dibuat oleh orang untuk membela
madhabnya. Ya, di antaranya ada pendukung Imam Abu Hanifah yang buat hadis palsu. Sesungguhnya kata mereka atau kata orang ini, jadi Rasul bersabda bahwa sesungguhnya akan datang dari umatku seorang laki-laki yang lebih berbahaya dibandingkan dengan iblis, namanya adalah Muhammad bin Idris, yaitu maksudnya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, ada orang yang buat hadis palsu untuk melariskan dagangannya. Ya, apa contohnya? Ada contohnya hadis al-badhinjan syifa'un min kulli da'. Terong itu adalah obat bagi segala jenis penyakit. Nah, jadi jangan salah bahwa Rasul mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan ini adalah sesuatu yang berdasarkan wahyu Allah terprediksi akan terjadi. Maka jangan sampai kita kemudian salah mengamalkan hadis atau salah menerima hadis, apalagi salah mengklaimkan hadis itu berasal dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini dijelaskan oleh peneliti hadis bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hadbah ini adalah tergolong kategori hadis yang maudhu. Namun demikian, memang ada juga hadis lain yang secara sanad ini lebih bisa dipertanggungjawabkan, yang mengatakan hampir sama kira-kira sesungguhnya mayit itu akan diazab bibukai ahlihi, dengan tangisan keluarganya. Tapi tentu kita harus lihat dulu motifnya ini apa. Nah, dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, qala ulama'una rahmatullahi alaihim, para ulama kita semoga Allah merahmati mereka mengatakan, qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan awaksarum atau kebanyakan mereka, innama yu'adzabul mayyitu bibukail hayy idza kana al-buka min sunnatil mayyit wa ikhtiyarihi. Sesungguhnya mayit itu akan diazab dengan tangisan orang-orang yang hidup apabila tangisan ini merupakan sunnah atau kebiasaan orang yang meninggal tadi. Jadi orang yang meninggal ini dia punya kebiasaan dulunya meratapi orang yang meninggal, sehingga ketika dia meninggal diratapi lagi, wakhtiyarihi, atau dengan usahanya. Contohnya ada orang yang sebelum meninggal dia bilang, nanti kalau bapak meninggal, kalau ibu meninggal, kalian harus nangis sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya, biar orang tahu kalau kalian itu betul-betul kehilangan bapak. Ya, bahkan saya ingat sekali di masa saya kecil, itu ada orang yang sengaja menangisi orang yang meninggal, ya, dengan harapan apa? Dengan harapan dapat amplop. Ya, ini benar. Saya waktu SD itu pernah diajak sama teman-teman saya, karena dulu sekolah saya itu di belakangnya kuburan di SDN Sekarwangi. Jadi ketika ada yang meninggal, kata teman-teman saya, ayo cenah orang ningalikeun nu maot, engke cenah geus nguburkeun sok diberi duit, gitu ya. Nanti kalau udah selesai nguburin suka dikasih uang. Apalagi kalau kita nangisnya kenceng, itu nanti dikasih uang. Ya, namanya anak kecil dikasih uang. Kalau dulu 100 rupiah itu udah seneng, karena zaman saya SD itu dulu jajan Indomie rebus itu kalau tidak salah masih 250 perak gitu ya. Jajan bubur masih bisa 150 perak gitu ya, 150 rupiah. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi, ada penyair yang mengatakan, idza mittu fan'ani bima ana ahluhu. Jika nanti aku meninggal, maka menangislah. Ya. Sebutlah gelar-gelar yang patut bagiku. Wasyaqqi alayya al-jaib, dan sobeklah atau robeklah saku bajumu demi aku, ya ibnata Ma'bad, wahai putri Ma'bad. Jadi ada orang yang memang secara lisan memberikan wasiat, kalau saya meninggal nanti kamu harus menangisi. Bahkan kalau bisa baju yang kamu punya itu robek aja. Nah, ini yang kemudian menyebabkan kemudian si mayit ini diazab
karena tangisan keluarganya. Kenapa? Karena tangisannya adalah tangisan yang diskenario. Ya, diskenario. Nah, kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada juga ulama yang menjelaskan bahwa mayit itu diazab karena tangisan keluarganya apabila selama hidupnya si calon mayit ini tidak pernah memberitahu keluarganya tentang adab bagaimana ketika dia atau keluarganya meninggal. Nah, makanya kewajiban kita ketika masih hidup kepada orang-orang terdekat kita, sampaikan bahwa nanti kalau saya meninggal, kalau ayah, bunda, abi, umi meninggal, tolong lakukan begini. Ya, jangan lakukan ini. Ya, seperti yang saya pernah sampaikan bahwa ya tidak jarang sekarang di kita ada yang berpesan kepada keluarganya, kalau saya meninggal, saya ingin dimakamkan di sini. Alasannya apa? Alasannya karena di sini sudah disiapkan untuk pemakaman keluarga dan tidak ada orang yang dimakamkan di situ. Yang kedua alasannya apa? Alasannya karena misalnya saya tidak mau nanti ketika saya meninggal itu saya bertetangga dengan orang-orang yang tidak saya kenal, dengan orang-orang yang secara akidah itu jauh dari kita. Ya, ada juga orang yang berpesan, nanti kalau saya meninggal, tolong sesayang apapun kalian sama saya, sama ayah, sama ibu, tolong jangan misalnya dibangunkan apapun di atas kuburannya. Nah, karena ini bisa jadi menjadi dosa juga bagi orang yang meninggal ketika tidak pernah melakukan briefing semacam itu. Kan kita lihat sekarang ada orang yang misalnya meninggal dunia, kemudian ahli warisnya mungkin tidak tahu, dibangunkan di atas kuburannya itu bangunan yang megah, bahkan mengalahkan kemegahan masjid begitu ya. Nah, sehingga kemudian dari situlah nanti akan timbul fitnah, di mana mungkin ada orang yang tidak tahu melihat, oh ini masjid ini bagus sekali, atau ini bangunan bagus sekali, bentuknya seperti masjid. Jangan-jangan ini yang dikuburkan adalah wali dan sebagainya. Kemudian dijadikan sebagai tempat sholat khusus dan seterusnya. Ya, karena ada beberapa hal yang memang Rasul ajarkan kepada kita. Di antaranya Rasul melarang kita untuk membangun di atas kuburan-kuburan kita itu masjid, ya masjid tempat sholat. Kenapa? Karena Rasul mengatakan itu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka membangunkan di atas kuburan para nabi mereka, orang-orang soleh mereka, sebuah tempat ibadah, lalu kemudian umatnya atau pemeluk agama-agama itu kemudian mereka menyembah atau beribadah di atas kuburan tersebut. Nah, ikhwani fillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita uraikan secara singkat bahwa hadis yang tadi disampaikan oleh Al-Qurtubi itu tidak serta-merta bahwa orang yang meninggal ketika ditangisi oleh keluarganya otomatis dia kemudian diazab atau malah diberatkan azabnya. Tergantung motif dari tangisannya apa. Tergantung bagaimana situasi kondisi yang melatar belakangi tangisan dari keluarganya. Ya, jadi yang pertama adalah diazab itu ketika tangisan ini atau ratapan ini menjadi kebiasaan si mayit ketika dia masih hidup. Yang kedua ada ikhtiar, ada upaya dari si mayit agar ahli warisnya atau agar keluarganya menangisi kepergiannya. Ya, yang ketiga bisa jadi juga bahwa si mayit ini diazab dengan tangisan keluarganya dikarenakan dia tidak pernah memberitahukan kepada ahli warisnya atau kepada keluarganya, kerabatnya ya tentang larangan melakukan niyahah, ya ratapan, sehingga mereka melakukan ratapan yang berlebihan sehingga menjadikan si mayit ini mendapatkan dampak dari tangisan tersebut, ya. Adapun tangisan yang sifatnya manusiawi maka tidak ada masalah, sebagaimana tadi Rasulullah SAW beliau pun pernah menangis ketika kehilangan putranya yang bernama Ibrahim. Ya,
Kalau ibu-ibu, bapak-bapak di sini menangis nggak ketika keluarga tercintanya meninggal? Menangis. Jadi ini adalah hal yang tidak mungkin atau yang tidak bisa ya. Mungkin sebagai orang ada yang sedih pun tidak menangis. Ada ya orang yang lempeng gitu ya. Saya pernah menemukan orang yang ketika ada yang lucu dia tidak bisa ketawa. Ketika ada yang sedih dia tidak bisa menangis. Jadi mungkin secara psikologis dia agak sedikit terganggu ya, bukan sedikit, mungkin terganggu gitu ya. Dan memang kasihan kan kalau orang tanpa ekspresi gitu. Batur seserian ya. Orang sedih dia lurus gitu. Lempeng kayak jidarnya. Lurus seperti penggaris ya. Ya, ikhwani fillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, kemudian ada ayat yang Allah sampaikan kepada kita bahwa kenapa kemudian tidak serta-merta bahwa tangisan keluarga itu tidak mesti menyebabkan si mayit ini kemudian diazab. Karena Allah mengatakan wala taziru waziratu bizra ukhra. Ya. Jadi kalau orang berbuat dosa, maka kalau orang berbuat salah, maka dosanya tidak akan Allah limpahkan kepada orang lain. Ya, sehingga kalau kita bicara di sini kan yang nangis keluarganya, kenapa kok yang diazab malah mayatnya? Di mana letak keadilan Allah ya? Seperti itu kira-kira. Nah, makanya kita harus pahami dan yakini bahwa mayit itu diazab dengan alasan yang tadi ya. Mayit diadab dengan tangisan keluarganya dengan alasan yang tadi disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwani fillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya ma yunji min dhaghtatil qabri wa fitnatihi. Ya. Bab tentang hal yang dapat menyelamatkan seseorang dari himpitan kubur atau fitnah kubur. Ya. Imam Al-Qurtubi mengatakan zakara Abu Nuaim min hadis Abil Ala Yazid bin Abdullah bin Asy-Syakhir an abihi. Abu Nuaim Al-Asfahani menyebutkan dari hadis Abul Ala Yazid bin Abdullah bin Syakhir dari ayahnya, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad min maradihi alladhi yamutu fi, ya, ketika sakit atau di saat sakit yang menyebabkannya meninggal, ya, lam yuftan fi qabrihi, maka dia tidak akan mendapatkan fitnah di alam kuburnya, ya. Wa amina min dhaghtatil qabr, dan dia akan diamankan, diselamatkan dari himpitan kubur. Wa hamalatul malaikatu yaumil qiyamah biakufiha hatta tajizahu minas sirat ilal jannah. Kemudian malaikat akan mengangkatnya atau mengambilnya, membawanya pada hari kiamat dengan telapak tangannya sampai dia melintasi sirat menuju ke dalam surga, ya. Kemudian disebutkan hadza haditsun gharib, ini adalah hadis yang gharib dari hadis Yazid. Yazid dia menyendiri dalam periwayatan hadis ini, ya. Hadis ini diriwayatkan menyendiri oleh Nasr bin Hamad al-Bajali. Nah, kemudian bagaimana pendapat para ulama hadis terkait dengan hadis ini? Ya, disebutkan bahwa hadis ini dinilai sebagai hadis yang maudhu juga. Artinya hadis yang palsu. Ya. Hadis ini dinilai sebagai hadis yang palsu. Ya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menyebutkan bahwa barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad ketika dia sakit, katakanlah sakit keras yang kemudian menyebabkan orang ini meninggal dunia pada akhirnya. Kalau dia ketika sakit itu membaca qul huwallahu ahad,
Maksudnya bukan hanya satu ayat tapi satu surat Al-Ikhlas. Hafal Bu? Hafal? Hafal pasti ya. Barang siapa yang membaca itu ketika sakit yang menyebabkannya kemudian meninggal dunia, maka orang ini akan dibebaskan dari fitnah kubur. Tidak akan diazab di alam kubur dan tidak akan mendapatkan himpitan kubur. Bahkan kelak dia akan diangkat oleh malaikat ya. Jadi kalau yang lain lewat sirat itu harus jalan kaki, Rasul mengatakan ada yang kalbarqi, seperti apa? Seperti kilat. Jadi langsung nyampe. Ada yang seperti orang yang menunggang kendaraan, seperti ada juga yang berlari kencang, ada yang berjalan, ada yang ngesot. Dan ada yang kemudian ketika di atas sirat itu kemudian dia sambil tertati-tati, sewaktu-waktu dia dikait oleh kalub, oleh oleh besi pengait sampai hampir saja dia jatuh ke neraka. Dia jatuh ke jurang neraka. Tapi kemudian selamat. Ada yang memang baru melangkah langsung jatuh ke dalam neraka. Ya. Tapi di sini disebutkan bahwa orang ini kemudian dengan wasilah membaca Al-Ikhlas tadi ketika sakitnya dia diangkat oleh malaikat, langsung diseberangin ya, diseberangin di atas sirat, langsung disimpan atau dihantarkan ke dalam surga ya. Memang secara secara redaksi para ulama mengatakan bahwa di antara indikasi hadis yang dhaif yang maudhu itu memang terlihat ada ada sesuatu yang yang terlalu berlebihan ya. Ya kan ini bahaya juga ya kalau orang kemudian tidak tahu bahwa ini adalah hadis yang maudhu. Nah, bahayanya kenapa? Bahayanya bisa jadi orang nggak pernah sholat, rajin maksiat, tapi hafal Al-Ikhlas, baca etawe terus gitu ya, sehingga dia merasa bahwa saya mah bakal aman tina azab neraka gitu ya, karena dia membaca surat Al-Ikhlas itu terus. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kenapa kemudian kita perlu mengetahui kedudukan hadis ini supaya kita tidak salah menisbatkan. Ya, urusan misalnya bapak ibu mau mengamalkan, kalau saya sih barangkali cenderung ya mangga itu mah diserahkan kepada masing-masing, asal jangan pernah mengklaimkan ini adalah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Karena ketika kita mengklaim atau menyandarkan hadis ini adalah berasal dari Rasulullah SAW, maka kita sudah berdusta atas nama Nabi dan kita sudah berhak mendapatkan neraka. Ya, jadi silakan kalau misalnya dai mudah-mudahan ya tuh Pak non palsu-palsu oge hadis gitu ya kita amalkan. Ya silakan saja, asal jangan mengklaim ini berasal dari Rasulullah SAW. Nah, termasuk juga misalnya pengamalan hadis-hadis dhaif ya dalam urusan doa misalnya. Sebetulnya kalau hadis dhaif saja, dhaif ya dalam kategori dia bukan hadis maudhu, karena kalau maudhu itu dia sebetulnya bukan hadis. Ya, kenapa dia disebut hadis? Karena orang yang membuatnya menyandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau hadis yang dhaif bukan hadis maudhu, dia masih ada kemungkinan bahwa itu adalah hadis yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Hanya dari segi kredibilitas rawinya atau pembawa hadisnya ada yang diragukan. Bapak Ibu jangan salah, para ulama hadis itu mereka dikenal sebagai orang-orang yang sangat ketat. Sangat ketat dalam menerima informasi, apalagi itu disebut sebagai hadis dari Nabi Muhammad SAW. Sampai ulama hadis kalau nggak salah Ali bin Madini mengatakan inna hadzal ilma din falyandur aman ta'khuduna dina falyandur aman yahudu dina. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka hendaknya kalian melihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Artinya jangan sampai kita salah berguru, karena bisa jadi salah berguru menyebabkan kita salah dalam beragama. Ya. Jadi para ulama hadis itu mereka sangat ketat Bapak Ibu. Ya. Kenapa mereka berani mengatakan si fulan
tertuduh dusta, si fulan pendusta, si fulan pemalsu hadis. Karena mereka ingin menyelamatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang seorang ulama hadis yang dia tidak jadi menerima atau mencatatkan hadis dari seseorang padahal orang itu berilmu. Hanya karena apa? Hanya karena dia melihat guru itu, ya, orang itu jajan di pinggir jalan lah, kalau kita jajan di pasar, makan di pasar. Itu disebut hal yang yusqitul muru'ah, menjatuhkan harga diri, martabat. Saking ketatnya mereka. Imam Al-Bukhari, Bapak Ibu kenal Imam Al-Bukhari? Enggak kenal tapi tahu ya? Oke. Imam Al-Bukhari itu beliau adalah Amirul Mukminin fil hadis, orang yang disebut sebagai pemimpinnya kaum mukminin dalam urusan hadis. Para ulama memberikan testimoni bahwa kitab Sahih Al-Bukhari itu adalah as-sahihul kitab ba'dal Qur'anil Karim. Kitab yang paling sahih, yang paling benar setelah Al-Qur'an Al-Karim. Kenapa? Karena Imam Al-Bukhari punya syarat yang ketat dalam menerima hadisnya dari para gurunya, dari gurunya lagi. Imam Al-Bukhari itu beliau ya menyaratkan diantaranya adalah bahwa antara guru dengan murid itu harus ada pertemuan, bukan hanya sejaman. Kalau Imam Muslim itu harus cukup sejaman. Misalnya begini, saya mengatakan bahwa saya mendengar Syekh Yusuf Al-Qaradawi berkata begini. Saya atau kita dengan Syekh Yusuf Al-Qaradawi satu zaman enggak? Sejaman, Bu. Beliau baru meninggal kemarin-kemarin. Kita satu zaman. Tapi Bapak Ibu pernah enggak ketemu langsung dengan beliau? Pernah enggak kita mendengarkan langsung beliau mendengarkan tausiah? Mungkin sekarang gampang di YouTube, ya. Tapi di zaman dulu yang enggak ada YouTube, enggak ada HP dan sebagainya itu, apakah mungkin orang sejaman tapi tidak ketemu, tidak berkomunikasi? Oh, sangat mungkin. Imam Muslim, beliau masih menerima hadis yang diriwayatkan dari seorang guru kepada muridnya yang sezaman, walaupun mungkin tidak pernah ketemu langsung begitu. Tapi Imam Al-Bukhari itu wajib. Jadi harus dipastikan bahwa antara si A dengan gurunya atau guru dengan muridnya ini ada pertemuan. Ya, Ibu mungkin di sini ada yang nggak pernah ketemu sama Agim secara langsung? Ada yang pernah? Ada yang nggak pernah? Nggak pernah secara langsung. Nah, orang yang nggak pernah ketemu secara langsung itu tidak boleh dalam ilmu hadis itu mengatakan Agim berkata begini. Ya. Dan kalaupun sekedar berkata, nah ini tidak mesti kemudian hadisnya bisa diterima. Makanya kan, wah ini bicara ilmu hadis itu sangat detail gitu ya. Nah, Imam Al-Bukhari, Bapak Ibu, beliau pernah menolak sebuah hadis atau menolak ilmu yang diriwayatkan oleh seorang guru. Yang gurunya ini dia pernah ngabobodo keledai. Ya, keledai atau kuda atau apa namanya? Ya, yang seingat saya sih keledai. Jadi gurunya itu dia nyodorin makanan ke binatang tunggangannya, ya gini, gitu. Begitu disamperin, dibohongin, udah dikasih gitu, si binatangnya nyamperin, terus diumpetin, ibu-ibu, kucingnya udah ngikutin, tutupin panto. Pernah gitu, Bu? Kita nggak, ya saya termasuk orang yang pernah gitu, ya. Jadi hadis saya mungkin kalau sampai membawa itu ditolak. Saya pernah ada kucing masuk kan, aduh, kan kalau kucing udah masuk rumah ada, ya saya memang alergi dengan kucing, Bapak Ibu. Jadi ketika ada kucing masuk, apalagi kalau udah ngacak-ngacak, kadang kucing suka nyuri makanan yang sudah digoreng di dapur gitu ya, pintunya melenge gitu ya, masuk, gulak, apa tuh? Ternyata kucing. Wah, terus saya kata, kalau nggak bisa gitu, kucingnya udah nyamperin,
Digituin, padahal nggak ada makanan apa-apa gitu ya. Kucingnya lari ke sana, tutupin pintunya. Nah, Imam Bukhari pernah menolak hadis dari seorang guru. Itu udah mau ditulisin sama beliau, udah mau dihafalin. Tapi karena gurunya pernah melakukan penipuan dalam tanda kutip kepada seekor binatang tunggangan, ditolak hadisnya. Dia mengatakan begini, kalau sama binatang aja dia pernah membohongi, kepada manusia pun sangat mungkin dia melakukan kebohongan. Nah, di sanalah kenapa kemudian para ulama hadis sangat ketat menerapkan standar sehingga hadis ini bisa diterima ataupun ditolak. Ikhwan fillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi hadis yang tadi disebutkan bahwa barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad pada saat sakit yang menyebabkan kemudian orang ini meninggal, ya, bukan karena sakitnya sebetulnya, tapi biasanya kita suka mengatakan bahwa ketika orang meninggal tedamang naon, sakit apa? Padahal orang meninggal bukan karena sakit. Karena apa, Bu? Ya, karena katinggang patokan umur, ya. Saya pernah sama orang tua saya, mah kunaon si ibu anu ngantunkeun katinggang patok, hah? Patok di mana? Patok kumaha gitu ya. Patokan umur, oh, gitu ya. Karena patokan umurnya, batas usianya sudah habis maka meninggal. Ya, walaupun memang seringkali wasilahnya ini dikarenakan apa? Dikarenakan sakit. Ya, seperti kemarin waktu COVID kan, banyak orang yang dikabarkan meninggal karena COVID. Ya. Memang tidak salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Karena sejatinya bukan sakit yang menyebabkan dia meninggal, tapi jatah usianya yang sudah memang habis. Sehingga malaikat maut oleh Allah diutus untuk mengambil nyawanya dan mengakhiri kehidupannya di dunia ini. Dibebaskan dari fitnah kubur, diberikan rasa aman dari himpitan di alam kubur, dan akan diangkut, dibawa oleh malaikat pada hari kiamat dengan telapak tangannya sampai kemudian melintasi sirat dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, jadi hadis ini secara periwayatan disebut oleh para ulama hadis sebagai hadis yang maudhu, hadis yang palsu, ya, karena memang diriwayatkan oleh seorang yang dia punya riwayat memasukkan hadis. Bagaimana dia diketahui memasukkan hadis? Biasanya karena dua hal. Pertama, memang ada orang yang tidak mengenali hadis itu sama sekali. Jadi misalnya diriwayatkan dari si fulan dari sahabat anu. Ternyata muridnya sahabat itu nggak ada yang pernah mendengar sama sekali bahwa hadis ini diriwayatkan oleh sahabat tersebut. Ya. Atau ada pengakuan dari si pemalsunya hadis. Ya, si pemalsu hadisnya itu sendiri. Jadi dia mengatakan saya pernah masukkan hadis ini. Karena Bapak Ibu, yang namanya sanad hadis itu di zaman dulu ya, di abad ke-1 sampai dengan abad ke-3 ke-4 itu sangat diperhatikan. Imam Al-Bukhari itu beliau pernah datang ke Baghdad, ke Irak. Beliau diuji. Di usia mudanya beliau diuji. Ketika orang-orang mendengarkan bahwa ada seorang ulama hadis yang sangat luar biasa namanya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dari Bukhara, ya. Kemudian mereka penasaran seberapa hebat Al-Bukhari, maka dia diuji dengan disuruh mendengarkan dan menilai kebenaran sanad hadis. Ya, dia diuji kalau tidak salah 100 hadis, ya 100 hadis disebutkan dari fulan dari Rasulullah SAW hadisnya begini. Dari fulan dari Rasulullah hadisnya begini. Diacak semuanya itu. Imam Al-Bukhari mengatakan hadis ini salah. Yang benar sanadnya dari fulan dari Rasulullah SAW hadisnya begini. Itu kan luar biasa. Kita makan hanya menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda begini. Wah, sudah merasa amazing begitu ya. Ulama dulu itu enggak dianggap kalau cuma hafal begitu gitu ya. Jadi harus hafal itu sama sanadnya, sama mata rantai rawinya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah.
Terakhir, bab ma yuqalu inda wad'il mayyit fi qabrihi wa fil lahdi fil qabri. Bab tentang apa yang dikatakan ketika meletakkan mayit di dalam kuburnya atau di dalam lahat yang berada di kuburnya. Ya. Saya coba baca terjemahannya biar cepat. Ya. Ada beberapa doa yang diriwayatkan dalam kitab At-Tadhkirah ini, ya, di mana doa ini diucapkan saat meletakkan mayit di dalam kubur dan di liang lahat. Ya, jadi dalam dalam tradisi umat manusia, terutama ketika Rasul hidup itu, orang ketika menguburkan itu kan memang dikubur ya, tidak seperti orang agama lain yang ada yang kemudian dibakar kemudian dilarung ya Bu ya, dihanyutkan di sungai atau di laut ya. Tapi kebiasaan umat manusia saat itu sebagaimana ini diawali oleh siapa Bu? Siapa orang yang pertama mengubur jenazah? Ya? Siapa? Habil atau Qabil? Qabil ya. Qabil ketika mengubur Habil ya. Saya pernah baca dalam sebuah tafsir bahwa Qabil itu dari kata qatil sebetulnya. Qatil itu orang yang membunuh. Wallahu alam tapi ya. Tapi yang jelas Qabil ini ketika membunuh, lalu setelah adiknya meninggal dunia, dia baru menyesal. Tapi kemudian Allah mengatakan faba'atsallahu ghuraba yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Maka Allah di tengah kegalauan seorang Qabil karena membunuh saudaranya. Faba'atsallahu ghuraba. Allah pun mengutus seekor ghurab. Apa itu ghurab? Burung gagak. Yabhasu fil ardi. Kemudian burung itu menggali tanah. Liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Untuk memperlihatkan kepada Qabil bagaimana cara mengubur atau menutup jenazah saudaranya. Ada yang menyebutkan bahwa gagak itu memang menggali, kemudian seolah memberikan isyarat kepada Qabil untuk melakukan hal yang sama. Lalu kemudian Qabil terinspirasi, oh begitu caranya. Digali dulu, kemudian dimasukkan ke dalam tanah, lalu ditimbun lagi. Ada juga yang mengatakan bahwa ghurab ini dia memperlihatkan bagaimana kemudian dia mengubur saudara gagaknya. Jadi ada gagak dua, yang satu sudah mati, yang satu masih hidup. Yang hidup ini dia menggali tanah, kemudian setelah menggali tanah, ya setelah berlubang begitu, kemudian mayit, bukan mayit apa ya kalau gagak itu, bangkai gagak itu kemudian diseret, dimasukkan ke dalam lubang, kemudian ditutupi. Lalu terlihatlah oleh Qabil, oh begitu ternyata cara menghilangkan jasad dari muka bumi. Ya, nah ini dua riwayat yang sebetulnya ya mana aja yang mau kita percayai silahkan lah ya. Yang pasti Allah menjadikan bahwa gagak ini menjadi sumber inspirasi bagi umat manusia untuk mengubur jenazah saudaranya. Nah, di zaman Rasulullah SAW ada dua cara mengubur jenazah. Pertama, ada yang membuat kuburan kemudian dibuatkan di dalamnya itu lahat, ya, lahad, al-lahdu, liang lahad, ya, lam ha dal. Tapi jadi ke orang Indonesia jadi lahat, ya, padahal pakai da. Kayak mungkin yang pertama menyebutkannya orang Betawi, kan orang Betawi kan seringkali mengganti d jadi t. Ustaz Abdul Somad jadi Abdul Somad, ya. Orang Betawi kan jadi gitu, d jadi t, ya. Nah ada juga syak, ada lahad, ada syak. Lahad itu lubang yang agak menjauh ke dalamnya ada di sebelah, di arah kiblat, di pojok, ya, ada di ujung sebelah barat ya kalau kita ke arah kiblat. Kalau syak itu lubang yang agak kecilnya ada di tengah,
Ibu, kalau bapak-bapak saya yakin kebayang ya, karena pernah mungkin pernah ikut ngelihat kuburan seperti apa gitu. Jadi kan kuburan begini ya, bolong. Nah kemudian ini misalnya gini lah, ini lubang kubur. Nah kalau lahat itu disopak di sini, disopak. Kemudian jenazah nanti ketika disimpan itu disimpan di sini, diarahkan ke kiblat. Ya, kalau syak itu ini tanah kuburan ke sini ya, nanti dibuat lagi lubang di tengah. Jenazah itu disimpan di tengah-tengah kuburan, nanti ditutup pakai papan. Papannya jadi dibuat horizontal gitu ya. Kalau lahat, nah disimpannya begini, nanti ditutupin papan tuh di sini ya. Nah tapi kemudian untuk umat Nabi Muhammad SAW, ketika Rasul beliau di Madinah melihat kondisi itu, maka beliau memilih untuk dibuatkan lahat untuk kaum muslimin yang meninggal, dan beliau pun ketika meninggal disimpan di lubang lahat ya. Nah ini ada cukup banyak ya riwayat yang disampaikan. Pertama, ya, Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-lahdu lana wasyaqqu li ghairina." Lahat itu untuk kita dan syak itu untuk orang-orang selain kita. Ya, jadi dulu di Madinah di antaranya orang-orang Yahudi, mereka yang melakukan penguburan dengan cara seperti ini, syak ini. Ya, kita lakukan dengan lahat, kecuali kalau tanah kuburannya labil. Ya, jadi jika idza in kanat al-ardu sulbah, jika tanahnya kondisinya padat ya, padat. Jadi ya padat. Kalau padat kan ketika digali di pojokan ini nggak akan ambruk gitu. Nah, maka yang afdol, yang utama adalah dibuatkan lahat. Tapi kalau tanahnya gampang ngaburusut gitu ya, gampang longsor, maka dibuat syak itu tidak masalah. Ya. Karena saya pernah lihat di daerah kita juga, ini ada beberapa daerah yang memang bisa dibuatkan lahat, tapi ada yang memang tidak bisa. Ya, saya pernah melihat beberapa kuburan gitu ya, yang ketika mau digali buat lubang lahat, itu ternyata amblas lagi. Akhirnya dibuatkan syak. Bahkan ada yang begitu digali, ternyata air ngaburial ya. Ya, air keluar dari dalam tanah. Nah ini juga tidak bisa dipaksakan ya. Ganti lagi ke tempat lain, keluar lagi airnya, ya sudah, dikubur dalam kondisi basah seperti itu, berair ya. Tapi kalau misalnya memungkinkan difikirkan cara untuk menguras dulu airnya, nah itu lebih baik ya. Karena kan ada riwayat yang menyebutkan bahwa kita ini harus memperlakukan mayit sebagaimana memperlakukan orang hidup ya. Walaupun mungkin ya kita tidak akan merasakan bagaimana kedinginannya mayit ya, tapi ya kita sedot biar airnya habis, nah itu lebih baik ya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara doa yang bisa diamalkan ya, di balik beberapa doa yang diriwayatkan ini, di antara yang bisa kita yang kita bacakan ketika kita memasukkan jenazah ke dalam kuburan adalah doa yang saya yakin bapak-bapak terutama sudah hafal. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillah, dengan nama Allah, wa ala millati, dan di atas millah, di atas ajaran Rasulillah. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis yang bisa dipertanggungjawabkan, hadisnya sahih. Kita membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Siapakah orang yang berhak untuk meletakkan jenazah di dalam kuburan? Yang paling utama adalah orang yang punya hubungan kerabat lebih dekat dengan jenazah.
Kalau yang meninggal istri, maka yang diusahakan harus meletakkan adalah suaminya, anaknya, gitu ya, yang laki-laki. Ya, karena perempuan itu secara syariat, ya, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan tidak dianjurkan. Ya, beda ya antara tidak boleh dengan tidak dianjurkan. Ya, ada yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena perempuan cenderung labil emosinya sehingga khawatir nanti ketika ikut menguburkan ulah dikubur, gitu ya. Bari sok atuh bapak abi ngiring dikubur, pas sok atuh cek tangkubur teh sok bu mengambil pada ngiringan sakantenan cenah nggak mau juga, gitu kan. Nah, jadi sebaiknya laki-laki, ya, dan yang punya hubungan kekerabatan lebih dekat dengan si mayit ini. Nah, kemudian ada sunnah yang diberitahukan oleh Rasulullah bahwa orang yang lebih utama untuk meletakkan jenazah itu adalah orang yang semalamnya atau sebelum menguburkan itu tidak berhubungan dengan istrinya. Ya, jadi ini walau alam ya, tapi barangkali ada hikmah yang tidak kita tahu. Kenapa Rasul mengatakan seperti itu? Ya, kita serahkan aja kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ya, kemudian memasukkan jenazah itu sunnahnya dimulai dari arah kaki. Jadi kalau misalnya ini kuburan, ya maaf, ini kuburan, ya, maka sunnahnya itu si mayat itu disodorkan dari arah sini. Jadi kepalanya di sini kan, kepala di sini. Nih, maaf. Ini kepala jenazah, jadi disodorkan dari sini, dari arah kaki, dari arah kaki kuburan, ya. Turunkan, ditangkap dari bawah, diambil dari bawah, kemudian diletakkan sambil membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ya, memang ada yang dari sini, ada yang dari sini, dari tengah, tapi jarang saya lihat. Memang kalau dari sini. Cuman yang paling afdol, ya, karena meninggal itu dan dikubur itu hanya sekali. Kalau saya memilih untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kecuali kalau tidak ada akses lain. Ya, misalnya di sini udah mepet, misalnya ada benteng, ya nggak bisa dipaksain kan, banyak di luhur gitu, susah. Jadi agama itu mudah, ya, maka jangan dipersulit. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada ibrah, ada hikmah dan ilmu yang bisa kita ambil, dan semoga pembahasan kita terkait kitab At-Tadhkirah ini semakin memberikan kepada kita peringatan tentang bagaimana kita kemudian mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi kehidupan yang tiada akhirnya nanti. Yang paling dekat adalah bagaimana kemudian kita siap menghadapi kematian, ya, atau kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Barakallahu fikum. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.